infak sedekah yang terkumpul pada malam hari ini untuk pembangunan masjid sebanyak Rp236.000, yatim Rp185.000, duafa Rp136.000. Kemudian sumbangan kegiatan Ramadan dari Ustadz Sulhendri Rp600.000. Kemudian almarhum Dahlan Marsuki Rp500.000. Mudah-mudahan infak sedekah senantiasa kita sisihkan, mudah-mudahan diterima insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rezeki kita senantiasa dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak dan Ibu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang. Ya. Terima kasih kepada Ustaz telah memberi pengajian kepada kita pada malam hari ini. InsyaAllah banyak manfaat kepada kita. Kemudian pada sore nanti InsyaAllah kita kembali mendengarkan pengajian subuh bersama Ustaz Febri Maidori SSI dengan tema sebab-sebab terhalangnya doa. Untuk itu langsung saja kita persilakan kepada Ustaz untuk memberi pengajian kepada kita pada malam hari ini. Ustaz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan. Menyombongkan diri dan tidak menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan sangat hina. Bapak Ibu kaum muslimin yang muhtarin rahimakumullah, doa adalah inti dari segala bentuk keinginan dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu kita ingin doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Permohonan tentang keinginan-keinginan di dunia dan keinginan tidak akhir. Jadi begitu. Berdoalah kepadaku, aku akan perkenankan.
Ditambah dengan surat lain, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila ada bertanya kepadamu Muhammad tentangku, maka jawablah, aku dekat. Aku dekat. Uji da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab. Falyastajibu li, tapi sebelum aku mengabulkan permintaannya itu, hendaklah orang itu falyastajibu li, memenuhi kewajibannya kepadaku, wal yu'minu bi, dan menjaga keimanannya kepadaku, la'allahum yarshudun. Mulai Allah katakan dalam Al-Quran tentang bagaimana kita harusnya berdoa. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah tarawih rahimakumullah, Allah sebagai Al-Mujib, Zat yang maha mengabulkan, Zat yang maha memperkenankan, sudah menjanjikan dalam firman-Nya bahwa Dia akan mengabulkan, memenuhi. Lalu disebut, adakah sebab-sebab kalau doa-doa selama ini belum terkabulkan? Tentu ada persoalan. Setidaknya ada beberapa yang bisa disampaikan pada malam ini. Yang pertama, kenapa doa tidak terkabulkan, belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama ialah orang itu berdoa dalam keadaan makanan, minuman, pakaian, fasilitas hidupnya bercampur dengan yang haram. Jadi seharusnya Allah sebut falyastajibu li, hendaklah kita ini memastikan makanan, minuman, pakaian, tempat yang kita gunakan dalam hidup ini itu tidak ada di dalamnya yang bersifat haram. Kalau ada yang haram, kewajibannya adalah sebelum berdoa pindahlah ke yang halal, setelah itu baru berdoa. Kalau sudah yang kita makan sudah halal, yang diminum sudah halal, yang dipakai sudah halal, yang ditempati sudah halal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya dalam ayat riba itu kata Allah, tinggalkan dulu riba itu, baru doa minta kerja setelah itu. Jangan cemas, jangan minta sebelum tinggalkan riba, kalau ditinggalkan dapat daya. Nah itu Allah maunya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bertakwa kepada Allah. Itu yang pertama. Kewajiban belum dipenuhi, seruan belum dijawab, lalu orang berdoa. Siang malam dia berdoa. Yang kedua, mungkin dari sebab doa tidak terkabul itu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia beribadah orang itu kepadaku semata-mata karena ingin imbalan dariku. Jadi kayak orang bekerja gitu, kayak guru kerja sama tuannya, dia kerja itu ingin dapat upah. Dia ada menjaga iman kepada aku, pahalanya banyak dan seterusnya. Padahal kata Allah, aku yang paling mencintai orang yang berdoa kepadaku, orang beribadah kepadaku, kalau ia menyembah kepadaku itu karena betul-betul dia sadar bahwa Tuhan yang pantas sembah hanyalah aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Jadi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedekatan Allah dengan manusia di dalam Al-Quran disebutkan sungguh sangat dekat. Bagaimana dekatnya?
lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Kenapa? Karena Allah itu tidak pernah lepas daripada manusia. Apa tidak pernah lepas? Penglihatannya, pengawasan pun dengan sangat dalam di hati kita. Di malam hari yang sunyi, tengah malam sendiri di rumah kita, berkata, Allah mengetahui. Na'lamu ma tuwaswisu bih. Kami mengetahui isi hati mereka itu. Yang ketiga, sebab doa terkabulkan. Qara'tumul Qur'an wa lam ta'lamu bih wa lam ta'malu bih. Kamu membaca Quran tetapi isinya tak kamu amalkan. Kita ini baca Quran, ada rusak, banyak orang baca. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sebenarnya Allah SWT, khamar, judi, ansab, azlam itu rijsun, hal yang menjijikkan, najis yang paling menjijikkan. Min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Jauh sejauh-jauhnya supaya kamu beruntung, supaya kamu dikabulkan. Jadi ada manusia itu dia beribadah kepada Allah, beragama, tapi dia masih ansab, masih azlam. Oke, kalau judi dia tinggalkan, lagi kamar, judi dia ikut lagi, tapi ansab sama azlam. Apa ansab? Memberi nasib, hitung-hitungan, cari rezeki, pakai tuyun, pagar rumah, pagar kedai dengan air jambi-jambi. Ini ada orang, Bu, kenapa sih Bu ngeliling-ngeliling rumah? Aku mau pindah ke Batam, Pak. Ngapain? Mau kerja berapa bulan? 4 bulan. Terus rumahnya kemana? Ini di pagar. Pagar pakai apa? Air limau, Pak. Air limau dapat dari mana? Ah, itu udah ada pada orang pintar, tahu apa-apanya. Baca-bacain, disiram keliling rumahnya dengan air yang dibaca-bacain mantra oleh orang, oleh dukun. Padahal Allah sudah katakan fattakhizhu wakila. Serahkan urusan kepada Allah. Kalau kita mau pindah kerja sebentar, tinggalkan rumah, tinggalkan aset, fattakhizhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertawakal kepada Allah, berwakil kepada Allah, Allah jamin keselamatan, Allah jamin semua itu terpelihara dengan baik. Jadi artinya apa? Orang berdoa tapi syiriknya jalan. Hindari perbuatan syirik. Qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Kamu baca Quran tapi tidak kamu amalkan. Dibaca Quran ketika kamu berpakaian, memakai jilbab, julurkanlah jilbabmu ke dadamu, kata Al-Quran An-Nur 31. Di mana orang berpakaian lebih mengikuti desain pakaian dari model ketimbang mengikuti desain dalam Al-Quran. Lihatlah model orang berpakaian, terasa betul mengajar kita di siswa, mahasiswa. Hari pertama dibilangin jilbabnya lain. Kenapa ini dipakai model sekarang, Pak? Orang lebih mindahin model yang bukan dari Al-Quran dalam hidupnya, tapi Quran itu dibacanya, bahkan di musabaqah, diperlobakan, juara, dapat hadiah, dapat reward, dapat sertifikat, dapat pujian. Tapi Quran yang dibaca itu tidak diamalkan, tidak diamalkan. Yang keempat ialah kamu mengaku sebagai umat Nabi. Kata Rasulullah SAW, kalian mengaku sebagai umatku tetapi tidak mengamalkan sunnah. Jadi ada orang memang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan umat Nabi Muhammad kewajiban dan dipenuhi. Padahal Allah itu Maha mengabulkan, Maha menjawab, mengerti dengan semua bahasa, mengerti dengan semua ucapan, dengan semua isyarat orang berdoa. Apapun yang dalam keinginan, Allah mengerti tentang keinginan kita.
Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Yang kelima ialah orang yang bisa menahan nafsunya demi mengagungkan Allah sebagai Tuhannya. Jadi kalau orang lebih mempertukan hawa nafsunya daripada mengagungkan Allah, maka disitulah doa-doanya akan terkabulkan. Misalnya, dia berdoa itu tidak dengan penuh rasa takut. Allah katakan, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kamu kepadaku dengan wala tusiru fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an. Berdoalah kamu kepadaku dengan penuh harap dan penuh takut. Apa kamu takutkan? Takut engkau jauh dari rahmatku. Kaum muslimin jamaah tarawih rahimahumullah. Dan yang keenam ialah kenapa doa terkabulkan? Karena orang dalam hidupnya tidak berusaha mencari rahmat Allah, tapi hanya mencari keuntungan dengan nafsu yang dia kejar. Orang mungkin dia beribadah kepada Allah, jadi donatur, jadi apa, karena bercampur antara ikhlas kepada Allah dengan ingin dipuji orang lain, dan satu sosial dan seterusnya. Allah menginginkan kepada kita semua, lakukanlah yang terbaik, karena bila kamu sudah berbuat baik, maka Allah akan. Orang-orang makrifat dalam tarikat, dalam filsuf mengatakan, bahkan Allah mengabulkan doa itu bukan karena kita beribadah, bukan karena kita beramal, tetapi Allah mengabulkan doa kita karena Allah memberi rahmat kepada kita. Inna rahmatallahi qaribum minal muslimin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi kebaikanlah yang akan mengabulkan doa kita. Maka artinya apa? Marilah kita senantiasa berbuat baik dalam hidup ini. Dan kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus beribadah? Karena kita adalah manusia. Kita manusia disebutkan dalam Al-Quran, tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita sampai kepada Allah terkabulnya doa-doa kita, kita mulai dengan ibadah, kita mulai dengan berbuat baik, sehingga dengan berbuat baik itu rahmat Allah. Doa kita terkabulkan itu karena kemampuan kita, karena usaha kita, karena ikhtiar kita. Itu tidaklah benar. Karena terbukti sebelum kita beribadah, sebelum kita berikhtiar, Allah sudah memberi rahmat kepada kita semua. Dalam alam arwah, alam rahim, di rahim kita tidak ada usaha apa-apa. Kita nggak ada ikhtiar, berdoa pun tidak dalam rahim. Tapi Allah beri rahmat kepada kita. Bayi itu ternyata selamat keluar, bahkan karena kakinya keluar salah, tapi tetap Allah selamatkan dia sampai keluar. Berbulan-bulan dalam alam gelap dia selamat di sini. Sebelum kita balik berakal, kita diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah beri rahmat kepada kita. Bahkan pertumbuhan setiap saat itu, akal kita berkembang, fisik kita berkembang, kecerdasan kita berkembang, sampai kita bisa punya usaha, punya pikiran. Karena kita berdoa, karena kita beribadah, tapi karena Allah telah lebih duluan memberi rahmat kepada kita semua. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu, karena sesungguhnya sebelum kamu berbuat baik, Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi apa yang kita lakukan? Di samping meninggalkan maksiat ialah agar doa kita terkabul. Mari senantiasa syariat Allah kita jalankan, kita bertawakal kepada Allah, dan selalu mengupayakan berbuat baik di tengah-tengah kehidupan ini, agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.